Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Tusyarahman, NPM 208220021, kelas Agribisnis A1. Di video kali ini saya akan mempresentasikan membangun bisnis grosir. 1. Apa ide bisnis yang ingin saudara lakukan? Bisnis yang saya lakukan adalah membangun grosir sembako. 2. Apa kegiatan utama dari bisnis tersebut sehingga menghasilkan laba? Kegiatan yang dilakukan adalah menjual barang, ketersediaan bahan kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak, gula, dan lain-lain. Melakukan penjualan barang kepada konsumen dengan pelayanan yang baik kepada konsumen, sehingga dapat menjalin hubungan yang baik antar konsumen dan memberikan produk yang baik dan berkualitas. 3. Bagaimana cara meningkatkan penambahan omset usaha bisnis saudara tersebut? Memberikan harga terjangkau kepada konsumen sehingga konsumen dapat membeli barang dengan harga yang lebih terjangkau. Memberikan barang yang berkualitas sehingga konsumen lebih mempercayai dengan barang yang saya jual. Memberikan garansi produk apabila produk yang saya jual rusak ataupun tidak layak untuk dikonsumsi. 4. Cara mengelola keuangan usahanya. Membuat catatan belanja. Mencatat semua pengeluaran kas untuk mengetahui berapa jumlah modal membuka usaha grosir yang telah dikeluarkan, sehingga akan lebih mudah menetapkan target dan rencana kapan modal buka usaha grosir tersebut harus kembali modal. Membuat catatan penjualan harian. Setiap penjualan harian dicatat dalam buku kas agar tahu pemasukan kas setiap penjualan setiap harinya. Memisahkan keuangan usaha dan keuangan pribadi agar lebih tahu mana uang pribadi dan uang usaha yang bertujuan agar keuangan usaha tidak terpakai oleh pribadi, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Membuat pembukuan arus kas. Sebagai usaha dagang, harus membuat pembukuan grosir agar dapat mengetahui anggaran uang masuk dan uang keluar untuk mengetahui kapan uang masuk dan berapa jumlahnya, serta mengetahui berapa biaya uang yang keluar. 5. Jelaskan sumber daya utama yang menjadi core bisnis Anda. Sumber daya utama dalam bisnis saya adalah bahan pokok kebutuhan sehari-hari, karena saya menjual barang diperoleh konsumen untuk kebutuhan sehari-hari agar saya lebih memperhatikan aspek dan kualitas barang yang layak dijual, sehingga konsumen lebih mempercayai apa yang telah saya jual dalam usaha saya. 6. Bagaimana caranya mempersiapkan tim yang tangguh untuk membantu usaha saudara agar berkembang? Cara mempersiapkan tim yang tangguh adalah dengan cara membuka lowongan ataupun mengajak orang yang mau bekerja dalam bisnis saya. Dan yang dibutuhkan ialah tim yang jujur dalam bekerja dan disiplin agar dapat membuat bisnis ini berjalan lancar. Rencana kerja bisnis grosir. 1. Aspek legalitas. Usaha ini didirikan dalam bentuk grosir. 2. Aspek pemasaran. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan penguasa ataupun sekaligus sebagai pemilik, yaitu dengan membuat pamflet yang cukup besar, mempromosikannya dengan memasang iklan toko sembako di internet agar masyarakat dengan mudah mengenali toko tersebut. Jadi pemilik tidak perlu secara gencar mempromosikan karena sudah banyak pelanggan yang tahu dengan toko tersebut. Hanya saja sekarang yang menjadi tujuan pemilik adalah bagaimana mempertahankan pelanggannya agar tidak pindah ke pesaing, dan berusaha memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya agar para pelanggan secara tidak langsung mempromosikan toko tersebut ke orang lain. Strategi pemasaran lain yang bisa dilakukan si pemilik yaitu dengan mempromosikan perusahaan tersebut melalui radio, koran, dan bisa juga brosur. 3. Aspek keuangan. Sistem pelaksanaan usaha. Setiap melakukan langkah-langkah dalam konsep dasar berusaha, maka usaha dapat dimulai dengan kalkulasi sebagai berikut. Pengeluaran modal tetap meliputi A. Sewa tempat sebesar 10 juta rupiah. Jadi toko tersebut disewa dalam jangka 5 tahun. 10 juta dikali 5 tahun sebesar 50 juta. B. Modal awal, etalasi, meja, dan lain-lain sebesar 1.200.000 rupiah. Alat seperti rak, kalkulator, dan lain-lain sebesar 900.000 rupiah. Stok produk sebesar 4 juta rupiah. Total 4.500.000 rupiah. C. Biaya operasional, gaji karyawan sebesar 800.000 rupiah. Belanja dagangan sebesar 4 juta rupiah.
biaya listrik, air, dan lain-lain sebesar Rp200.000, transportasi belanja dagangan sebesar Rp150.000, biaya lain-lain sebesar Rp200.000, total sebesar Rp5.350.000. Omset per bulan, omset harian rata-rata sebesar Rp1.000.000, omset bulanan sebesar Rp1.000.000 dikali 30 hari sebesar Rp30.000.000. Laba bersih per bulan sebesar Rp30 juta dikurang Rp5.350.000 sebesar Rp24.650.000. D. Alat-alat pendukung penjualan seperti alat tulis, buku kwitansi, timbangan, etalase, rak, kalkulator. 4. Aspek manajemen, struktur organisasi pemilik toko, karyawan bagian penjualan dan pengantaran barang. Usaha ini merupakan usaha menengah, jadi tenaga kerja yang dibutuhkan tidak banyak. Adapun tenaga kerja yang dibutuhkan adalah jabatan pemilik toko berjumlah 1, jam kerja dari jam 8 hingga jam 6 sore. Pengusaha dalam toko ini di mana tugasnya yaitu merencanakan, mengorganisir, serta mengawasi jalannya usaha, seperti membuat keputusan, memimpin jalannya usaha. Karyawan bagian penjualan berjumlah 3 orang. Jam kerja jam 8 pagi hingga jam 5 sore, melayani para konsumen baik dalam penjualan ataupun informasi tentang produk, yaitu memasarkan produk, mengantarkan pesanan pembeli. Mempersiapkan operasional mulai usaha. 1. Menetapkan modal usaha dan estimasi keuntungan. A. Sewa tempat sebesar Rp10 juta per tahun. Jadi toko tersebut disewa dalam jangka 5 tahun sebesar 10 juta dikali 5 sebesar Rp50 juta. Modal awal, etalase, meja, dan lain-lain sebesar Rp1.200.000. Alat seperti rak, kalkulator, dan lain-lain sebesar Rp900.000. Stok produk sebesar Rp4 juta. Total sebesar Rp4.500.000. C. Biaya operasional, gaji karyawan sebesar Rp800.000, belanja dagangan sebesar Rp4 juta, biaya listrik, air, dan lain-lain Rp200.000, transportasi belanja dagangan sebesar Rp150.000, biaya lain-lain Rp200.000, total Rp5.350.000. Omset per bulan, omset harian rata-rata sebesar Rp1 juta, omset bulanan Rp1 juta dikali 30 hari sebesar Rp30 juta. Laba bersih per bulan Rp30 juta dikurang Rp5.350.000, hasilnya sebesar Rp24.650.000. Mempersiapkan sistem dan aturan kerja. Pemilik toko, jam kerja jam 8 pagi hingga jam 6 sore. Pengusaha dalam toko ini di mana tugasnya yaitu merencanakan dan mengorganisir serta mengawasi jalannya usaha, seperti membuat keputusan, memimpin jalannya usaha. Karyawan bagian penjualan. Jam kerja dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore, melayani para konsumen baik dalam penjualan ataupun informasi tentang produk, seperti memasarkan produk, mengantarkan pesanan pembeli. 3. Menguji produk dan performanya di pasaran. Dilihat dari pasaran di daerah saya yang terletak di daerah Rantau Perapat, Provinsi Sumatera Utara. Hampir setiap masyarakat yang selalu ramai membeli kebutuhan mereka, baik masyarakat Rantau Perapat dan sekitarnya. Oleh karena itu, membangun toko sembako di daerah yang cukup banyak penduduk membuat masyarakat lebih gampang membeli keperluan sehari-hari seperti sembako dan barang lain-lainnya. 4. Mempersiapkan packaging atau display yang menarik. Berhubung usaha ini grosir, maka dari itu tidak menggunakan packaging atau display yang menarik. Maka dari itu, usaha ini hanya menjual produk kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan rumah tangga dan lain-lain. 5. Menyiapkan media promosi. Di sini saya menyiapkan media promosi melalui media sosial seperti Instagram. Berikut promosi yang saya lakukan di Instagram.
Sekian, terima kasih. Baik, sekian video dari saya. Bila ada kata yang salah, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.